Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya ini gila banget, guys. Menurut saya teknologi daripada Israel ini sungguh di luar nurul, di luar jangkauan daripada kemampuan manusia. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, teknologi apa yang bikin saya merinding gitu ya, bikin saya takjub ya, bikin saya terkejut. Teknologi Israel baru-baru ini adalah teknologi menghijaukan gurun, guys. Bayangkan air laut dibawa ke gunung. Luar biasa. Air laut yang ada di Laut Galilea dibawa atau disalurkan ke gunung, guys. Supaya apa? Supaya gunung dan gurun menghijau. Wow, luar biasa. Kemudian tidak hanya itu ya, teknologi daripada Israel ini sangat luar biasa gitu ya kalau saya perhatikan. Teknologi apa itu? Teknologi memanfaatkan limbah daripada air yang digunakan oleh masyarakat Israel ya. Jadi eh, limbah-limbah seperti misalnya bekas cuci piring ya, kemudian bekas cuci gelas dan lain sebagainya. Pokoknya limbah dari masyarakat Israel itu dijadikan semacam pupuk, guys. Ya, limbahnya dijadikan semacam teknologi yang sangat luar biasa, yaitu teknologi tetes ya. Jadi air tetes inilah yang bikin gunung di Israel itu menghijau, guys. Wow. Dan ini menurut saya itu menantang alam ya. Sungguh luar biasa ya. Di luar batas kemampuan manusia. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, saya tuh sangat penasaran ya dengan teknologi atau kemajuan daripada Israel ya kalau saya perhatikan itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan kalau kita perhatikan Israel itu adalah negara yang sangat kecil ya, kemudian kejepit ya. Boleh dikatakan bahwa Israel itu nyempil ya di Timur Tengah ya. Daerahnya nggak terlalu luas gitu ya. Mereka tidak punya tambang, tidak punya nikel, tidak punya sawit, ya, tidak punya sungai yang panjang sekali seperti di Konoha, enggak. Mereka hanya punya otak dan pikiran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini hanya dipengaruhi oleh otak dan pikiran mereka? Apakah ada faktor lain gitu ya? Jadi di video ini saya akan mengambil dari sudut pandang antropologi ya. Ini sangat jarang dibahas ya, dibahas oleh konten kreator di luar sana ya. Kemajuan daripada Israel dari sudut pandang antropologi. Menurut saya kalau hanya bermodalkan pikiran, otak dan sebagainya, ya nggak terlalu jauh beda lah dengan tetangga-tetangganya ya. Kalau saya perhatikan Mesir ya, Libanon dan sebagainya, mereka juga ya, ya lumayan cerdas ya kalau saya perhatikan. Tapi kenapa Israel ini berbeda? Itu yang saya bongkar di video ini. Secara antropologi, kemajuan daripada Israel ini tidak hanya mengandalkan yang namanya otak dan kecerdasan doang, enggak. Tapi kalau saya perhatikan itu, yang bikin Israel ini maju adalah budaya atau culture. Itu, guys. Jadi kalau kita perhatikan itu ya, Israel ini kan secara geografis itu nggak menguntungkan ya, gurun, gersang dan lain sebagainya ya. Kalau saya perhatikan jauh ya kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya. Konoha itu jauh-jauh lebih subur daripada Israel. Tapi ya kalau kita perhatikan teknologi Israel itu jauh-jauh lebih maju gitu ya. Mereka lebih maju, negaranya lebih maju daripada Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apa pembeda antara Konoha dengan Israel? Apa perbedaannya gitu ya? Perbedaan yang paling signifikan itu kalau saya perhatikan itu karena culture, budaya. Ya, jadi culture atau budaya inilah yang mempengaruhi kenapa Israel semaju sekarang ini. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kondisi geografis di Israel itu ditaklukkan dengan apa? Dengan culture, dengan budaya. Jadi biasanya ya, kalau saya perhatikan itu ya, geografis itu lebih dominan ya, mempengaruhi, bukan culture atau budaya. Kalau saya perhatikan tuh gitu, guys ya. Kalau kita bandingkan dengan Amerika misalnya, Amerika itu sebenarnya salah satu negara yang paling kaya, guys. Sumber daya alam Amerika itu luar biasa. Penghasil master salah satu terbesar di dunia itu Amerika.
tambang emas terbesar di dunia itu Amerika ya, kemudian ya baja gitu ya dan lain sebagainya. Ada banyak ya sumber daya alam di Amerika kalau saya boleh jujur ya. Ya di Iran juga banyak minyak tuh, di Rusia dan lain sebagainya. Ya rata-rata negara maju kalau saya perhatikan tuh ya mereka juga secara sumber daya alam itu diuntungkan kalau saya perhatikan ya. Amerika salah satu contoh ya kalau gitu saya perhatikan ya. Kemudian Jepang misalnya, Jepang bisa maju karena apa? Karena ya dipengaruhi culture juga, tapi diuntungkan juga karena apa? Karena kondisi geografis mereka gitu ya. Jepang salah satu penghasil ikan terbesar di dunia kan. Jepang menguasai ikan terbesar di dunia. Karena apa? Karena ya letak geografis mereka juga gitu ya. Di Jepang itu kan kebanyakan laut ya, sehingga mereka ya fokus ya dengan apa? Dengan kekayaan laut ya. Nah, bagaimana dengan Konoha? Konoha kan nggak jelas juntrungannya kemana. Ya, kita tuh nanggung-nanggung ya, nanggung jadi negara maritim, ya, nanggung jadi negara agraris, nanggung jadi negara sumber daya alam, nanggung jadi negara sumber daya manusia, nanggung jadi pesepak bola dunia, nanggung. Pokoknya kita serba nanggung, guys. Kita tuh, ya mohon maaf ya, kita tuh bisanya banyak gitu ya, tapi dikit-dikit. Jadi kita nggak fokus pada satu hal ya. Kalau saya perhatikan itu ya, biasanya negara maju itu fokus pada satu hal ya. Amerika fokus pada apa? Militer. Ditopang oleh sumber daya alam juga ya. Militer. Kemudian China fokus apa? Dagang. Kemudian Jepang fokus apa? Ikan. Mereka menguasai harga ikan di dunia. Jepang tuh ahlinya. Ya, Singapura fokus apa? Fokus tentang apa? Tentang negara yang bisa ya memberikan service ya. Negara Singapura itu adalah negara service ya, service terbaik di dunia itu ada di Singapura ya. Kalau kita mau bikin usaha itu cepet banget ya kalau di Singapura. Jadi negara maju itu ya mereka punya fokusnya gitu. Sementara Konoha kan kita nggak tahu kemana fokusnya. Bagaimana dengan Israel? Israel itu fokus pada apa? Mereka awalnya itu fokus membangun yang namanya budaya, culture. Budaya seperti apa yang bikin Israel ini maju secara antropologi ya. Saya ngambil dari sudut pandang secara antropologi. Antropologi itu artinya mempelajari manusia secara holistik ya, bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi secara menyeluruh ya. Holistik itu artinya menyeluruh ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Israel itu bisa maju itu karena culture atau budaya mereka. Budaya seperti apa itu? Jadi budaya daripada Israel ini, mereka itu kalau saya perhatikan itu ya, misalnya nih murid dengan guru itu nggak ada batasan gitu kalau saya perhatikan. Bukan berarti tidak sopan ya. Ya kalau misalnya muridnya lebih cerdas, lebih pintar ya, di sekolah misalnya ya, dia lebih masuk akal ya, ya pendapatnya lebih masuk akal gitu ya, lebih bisa diterima. Guru dengan senang hati mempersilahkan muridnya ngajar gitu. Ya udah gantiin gua ngajar gitu. Nggak seperti di Konoha. Kalau di Konoha itu kan guru itu dianggap seperti Tuhan gitu kan, nggak boleh dilawan. Ya, kemudian yang memonopoli kebenaran itu di Konoha itu kan guru ya. Di Konoha itu kalau perhatikan tuh ya apalagi di sekolah-sekolah agama di Konoha itu aduh ya feodalisnya itu sangat kental sekali. Sementara di Israel kalau saya perhatikan nggak seperti itu. Ya, kalau misalnya ada murid ya pendapatnya lebih masuk akal, guru mempersilahkan dia ngajar di depan. Ya sok aja lu yang ngajar. Nggak jadi masalah. Kemudian kalau misalnya ada prajurit misalnya, prajurit bawahan ya. Ketika prajurit ini pendapatnya masuk akal, maka jenderal sekalipun akan mempersilahkan dia untuk bicara. Ya, akan menghormati gitu. Kalau pendapat lu lebih masuk akal, lebih rasional, ya udah sok aja lu yang jadi pemimpin. Seorang jenderal sekalipun ya melakukan hal seperti itu. Itu culture, guys. Itu tradisi. Apakah ini semacam kekayaan yang sangat luar biasa? Menurut saya iya. Jadi bagaimana supaya bangsa kita maju? Nggak usah kita fokus tentang sumber daya alam dulu. Oh kita punya nikel, punya emas. Nggak, itu nggak ngaruh guys. Ya, nggak ngaruh. Sumber daya alam itu nggak ngaruh. Bahkan itu semacam kutukan gitu. Kalau kita mau maju itu fokus ya. Fokus seperti Israel ya. Tapi kan Konoha itu kan membenci yang namanya Israel ya. Sampai ke tulang-tulang. Oh kalau kita misalnya dibahas tentang Israel maka saya akan dikata-katain. Oh lu Zionis ya. Oh lu pro Israel. Enggak, saya
berpihak pada kejujuran ya. Jadi kalau misalnya Israel itu bikin negara kita maju, kenapa enggak ya? Ya nggak sih? Kenapa kita harus sewot gitu ya? Kenapa kita harus anti gitu? Ya kalau pendapat daripada Israel itu lebih masuk akal ya, bisa bikin negara kita maju, kenapa enggak ya? Bukankah itu yang kita damba-dambakan ya? Bukankah Konoha itu pengen 2045 jadi Konoha emas? Ya nggak sih? Jadi menurut saya pribadi itu yang paling susah dirubah di Konoha itu adalah culture, budaya, tradisi. Itu yang paling susah. Apa tradisi bangsa kita itu yang bikin kita itu nggak maju-maju? Yang pertama itu ya feodal. Ya, di sekolah kita sangat feodalistik ya. Antara guru dengan murid itu sangat berjarak sekali ya. Guru itu adalah monopoli kebenaran gitu, nggak boleh dibantah. Kalau dibantah, kita akan dipojokin dan dikata-katain ya di sekolah. Dibully guys, dibully rame-rame gitu. Guru dan murid yang lain juga ngebully kita ya, kalau kalau saya perhatikan di Konoha ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, selain daripada itu, Israel itu fokus untuk berkarya gitu ya. Kalau saya perhatikan, mereka fokus melakukan pekerjaan mereka. Mereka nggak fokus misalnya nih ya, ngata-katain negara lain, nggak. Mereka nggak ada niat jahat misalnya, oh untuk memusnahkan Konoha, nggak ada seperti itu ya. Kita akan menciptakan senjata untuk memusnahkan Konoha, nggak seperti itu ya. Sementara di Konoha saya perhatikan tuh ya, Konoha itu membenci Israel itu sampai ke tulang-tulang ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Bahkan Konoha itu lebih benci terhadap Israel daripada Belanda, daripada Jepang. Padahal kan Belanda dan Jepang itu kan pernah menjajah kita. Harusnya kalau kita mau benci ya kita benci Belanda dong ya, benci Jepang, bukan benci Israel. Tapi ya kalau saya perhatikan tuh kebalikannya di Konoha. Saya nggak tahu oh, kenapa ya. Silakan disebutkan sendiri apakah ini ada hubungannya dengan perintah daripada ayat-ayat kitab suci agama mayoritas di Konoha. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya, silakan simpulkan sendiri ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Israel itu ya dalam berpikir ya dalam bertindak, mereka nggak ada waktu untuk julid terhadap negara lain, nggak ada ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh Israel itu jahat ya, Israel itu jolim dan sebagainya." Justru kalau misalnya ini ada orang macam-macam ya sama Israel, ya mereka pasti gebuk balik dong ya. Karena Israel itu menganut yang namanya hukum Abraham ya, mata diganti dengan mata, kaki diganti dengan kaki, kuping diganti dengan kuping. Jadi kalau masyarakat Israel itu ada yang meninggal, ya mereka juga akan mencari penggantinya dong ya kan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Itu hukum daripada Israel. Mereka itu adalah bangsa petarung guys ya. Karena apa? Karena mereka juga secara antropolog ya, ketika mereka sudah beranjak dewasa ya, misalnya nih ya dari SMA ke sarjana, mereka ada istilah wamil atau wajib militer ya. Nah, ketika mereka wajib militer, maka di situ mereka ditempa, mental mereka ditempa ya. Kemudian misalnya nih kalau ada orang yang cemen gitu ya, yang mentalnya itu mental tape ya, maka di dalam militer ini dididik gitu ya, ditempa, digembleng. Nggak boleh menye-menye. Kita adalah bangsa petarung. Sehingga ya, budaya seperti inilah yang bikin Israel itu maju. Kenapa? Karena dari didikan gitu. Didikan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi pola pikir. Pola pikir itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi budaya, culture. Jadi budaya itu sangat-sangat penting sekali guys ya. Makanya saya tuh dulu waktu kuliah itu saya sengaja ngambil jurusan ilmu budaya. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu untuk merubah budaya Konoha ya, untuk lebih baik lagi gitu. Itu tujuan saya sebenarnya. Ya, walaupun waktu saya kuliah itu banyak teman-teman saya yang ngejekin, ngapain sih ngambil jurusan Fakultas Ilmu Budaya, kayak nggak punya kerjaan banget gitu. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, yang dibutuhkan bangsa kita sekarang ini adalah ya mahasiswa jurusan FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Tujuannya apa? Tujuan untuk merubah budaya itu sendiri, merubah culture. Susah banget guys ya, merubah culture. Jadi merubah budaya itu butuh waktu kurang lebih 10 tahun guys. Nggak bisa setahun 2 tahun, nggak bisa. 10 tahun. Merubah budaya itu sama seperti merubah sifat, karakter. Merubah sifat seseorang itu kan susah banget ya. Kalau misalnya ada orang nih ya suka ngebohong, itu kalau misalnya dia minta maaf ya berkali-kali ya, dari pengalaman saya pribadi ya. Mau dia sujud ribuan kali, kalau dia berubah itu harus butuh waktu biasanya 10 tahun gitu atau 5 tahun ke atas gitu ya.
Itu kalau saya perhatikan. Jadi makanya itu mohon maaf ya, saya selalu menghindari orang yang suka bohong gitu ya. Lebih baik saya hindari. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa orang yang suka bohong itu ya seperti Konoha ya. Konoha kan banyak pembohong ya, banyak penipu di Konoha. Susah ya merubah ke tradisi semacam ini. Itu kalau saya perhatikan ya. Bahkan di Konoha itu ya, agama itu dijadikan tameng untuk berbohong gitu. Ditunggangi untuk berbohong. Kalau saya perhatikan ya. Jadi merubah budaya ini sangat susah sekali ya. Kemudian bagaimana cara Israel mengubah air laut menjadi air tawar dan disalurkan ke gunung-gunung atau gurun-gurun yang ada di Israel? Bagaimana cara mereka? Cara mereka itu cukup simpel ya. Mereka menyuling, mereka menggunakan teknologi ya, dicampur dengan bahan-bahan yang lain dan sebagainya sehingga apa? Sehingga air tawar ini digunakan untuk penghijauan ya, digunakan untuk apa? Untuk keperluan masyarakat Israel. Tapi ada kelemahannya juga ya. Saya tidak membabi buta mendukung Israel di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Sebenarnya ada ini juga ya kritikannya. Apa kritikannya? Ekologis daripada air yang ada di laut itu berubah guys ya. Kalau misalnya nih per hari misalnya ratusan kubik ya diubah air laut menjadi air tawar, maka air yang ada di laut itu lama-lama bisa nggak asin lagi kan. Ini sangat mempengaruhi kalau air laut itu tidak asin lagi. Ya, itu kalau saya perhatikan guys ya. Ini semacam kritikan ya, tapi kalau misalnya nih ada yang mengatakan, itu kan cuma sedikit doang, tapi kan lama-lama kan bisa ya, bisa habis ya, bisa nggak asin lagi ya. Kalau misalnya nih seluruh dunia meniru apa yang dilakukan oleh Israel ya, maka air yang ada di laut itu tidak asin lagi, bahkan eee, bisa berbahaya ya bagi ekologis daripada, eee, air laut itu sendiri ya, itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian teknologi tetes ini sangat luar biasa guys, ya teknologi air tetes yang diciptakan oleh Israel ini sangat membantu luar biasa ya berdasarkan, penelitian ya, mereka ngambil, air tetes ini dari limbah-limbah masyarakat Israel yang ada di sana ya, mereka meneteskan ke gurun ya, ke pertanian lain sebagainya, ini sangat luar biasa sekali ya. Idenya sangat luar biasa sekali ya. Kemudian kenapa Israel, begitu maju gitu ya, jauh lebih maju daripada Konoha selain daripada pengaruh daripada antropologi ya, selain pengaruh daripada yang saya katakan tadi itu. Karena terdesak ya. Jadi kepepet ya. Karena mereka tuh posisi itu kejepit ya. Nggak ada cara lain ya untuk menyelamatkan diri kecuali apa, kecuali untuk menjadi bangsa yang sangat kuat. Nggak bisa lari kemana mana, dikepung ya. Ibarat berantem ya. Ibarat kita tuh lagi berantem sama seseorang itu ya, kita tuh dikeroyok ya. Israel itu dikeroyok guys di tengah-tengah, nggak bisa kemana mana. Nggak bisa. Jadi jalan satu-satunya untuk, bertahan itu ya bertarung, fight, harus dari negara petarung, baik dalam teknologi dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya kenapa Israel itu sangat maju ya, kenapa? Karena mereka itu menggunakan otaknya itu terus ya, dipacu terus gitu, karena mereka itu ya kalau saya perhatikan tuh ya, Israel itu salah satu bangsa yang paling banyak dibenci di dunia. Bahkan Konoha sekalipun ya, dari dulu ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Kenapa Israel itu dibenci? Apa alasannya? Apakah karena Israel itu dikatakan bangsa pilihan Tuhan? Menurut saya pribadi, ya ini pendapat saya pribadi ya, sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini berpengaruh atau tidak. Kalau menurut saya pribadi ya, justru orang yang dibenci itu adalah orang yang punya kelebihan gitu. Orang yang lebih bagus daripada kita gitu. Kenapa Konoha mengata-ngatain Israel? Ya karena Israel itu jauh lebih maju daripada Konoha. Ya kalau Israel itu nothing ya, nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Ya nggak diperhitungkan gitu ya. Maka Israel tidak akan dibenci, justru karena mereka berpengaruh gitu. Ya, mereka punya kelebihan sehingga mereka dibenci. Jadi kalau seseorang itu tidak punya haters ya, misalnya nih, ya saya bikin channel tapi saya nggak punya haters berarti saya itu nggak diperhatikan gitu. Justru haters-haters itulah yang memperhatikan saya gitu kalau saya perhatikan. Jadi secara tidak langsung haters itu ya semacam orang yang militan gitu ya, share video saya, like dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Dan dalam dunia politik juga seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sebagus apapun politisi pasti ada hatersnya. Kita ambil contoh misalnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan bagus luar biasa ya. Pemimpin yang sangat 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 luar biasa gitu ya.
pemimpin yang pro terhadap lingkungan dan sebagainya. Tapi ada juga tuh yang julid kan sama Kang Deddy Mulyadi. Kenapa ada orang yang julid sama Kang Deddy Mulyadi walaupun dia bagus gitu? Karena apa? Karena dia lebih baik daripada orang yang julid itu sendiri ya. Karena Kang Deddy Mulyadi itu diperhitungkan, dia punya kelebihan gitu. Banyak orang yang iri gitu ya. Tapi positif ya, pemimpin yang positif ya, pemimpin yang punya integritas ya, bukan pemimpin yang abal-abal ya. Sama seperti Israel misalnya. Kenapa orang itu benci banget itu sama Israel? Kenapa? Karena mereka diperhitungkan. Karena mereka bangsa petarung gitu. Ya, bayangkan Israel itu pernah dikeroyok berbagai negara gitu ya. 6 atau berapa negara tuh ya yang ngeroyok. Tapi Israel masih bisa bertahan kok, fight kok. Ya, walaupun Israel itu mohon maaf ya, sekarang itu eh, agak sedikit parnoan ya. Kalau misalnya nih ya ada orang dari Konoha misalnya ya pergi ke Israel, maka mereka akan curiga ya jangan-jangan ini menghancurkan negara kita gitu. Ya sah saja kalau mereka parnoan ya, kan nggak jadi masalah ya. Jadi pada intinya kalau saya perhatikan itu ya kemajuan daripada Israel itu karena culture, budaya, budaya itu yang susah dibangun. Bahkan pemimpin sekalipun susah membangun culture. Lalu culture ini bisa dirubah dengan cara apa? Kesadaran. Ya, kesadaran lah yang bikin culture atau budaya itu berubah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Eropa gitu ya, atau negara-negara tropis dengan negara Eropa misalnya. Indonesia kan salah satu negara tropis ya. Kenapa di Eropa itu orang-orang lebih maju gitu, dominan gitu? Kenapa? Karena iklim. Ya, mereka punya iklim salju ya, musim salju, musim semi, ya pokoknya berbagai macam iklim ya. Sementara di Indonesia kan nggak ada iklim-iklim seperti itu ya, sehingga santuy aja gitu, ngapain? Ya kan kita kan nggak ada salju. Kalau di luar negeri itu kan, kalau di Eropa itu, oh bentar lagi salju, oh kita harus kerja nih, ya nanti kan ada salju dan sebagainya. Nah itu yang jadi permasalahan. Sehingga Konoha itu ya kalau saya perhatikan tuh santuy aja gitu ya, terlalu santai kalau saya perhatikan ya. Konoha itu terlalu santuy dan terlalu malas berpikir ya kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya. Saya tidak menjalani semuanya, tapi kalau saya perhatikan itu ya kita adalah bangsa yang paling santuy sedunia. Bahkan kita adalah bangsa paling malas jalan kaki sedunia. Malas berpikir, ya kemudian malas jalan kaki. Ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan memahami ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Jangan berpikir bahwa saya pro Israel ya. Saya jangan berpikir bahwa saya oten ya. Jangan jangan seperti itu ya. Saya itu benar-benar jujur ya. Kalau misalnya Israel nggak maju, saya juga akan mengatakan bahwa Israel nggak maju ya. Kalau Israel maju, saya mengatakan maju. Saya ngomong apa adanya gitu. Saya benar-benar netral. Saya nggak berpihak pada agama tertentu atau negara tertentu. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.